Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Melanjutkan kajian tafsir Al-Quran surat An-Naba. Jadi surat An-Naba A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun anin naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an sidada wa ja'alna sirajan wahhaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa. Itu satu bahasan dalam tafsir Ibnu Katsir. Terjemah dari ayat itu, amma, tentang perkara apa, yatasaalun, mereka bertanya, anin naba'il azim, tentang berita yang sangat besar, alladzi hum fihi, yang mereka padanya mukhtalifun, berselisih. Kalla, jangan begitu, saya'lamun, mereka akan bertanya, tsumma kalla, kemudian jangan begitu, saya'lamun, mereka akan mengetahui. Alam naj'alil arda, bukankah kami menjadikan bumi mihadan, sebagai hamparan, wal jibala, dan gunung autada, sebagai pasak, wa khalaqnakum, dan kami menciptakan kalian azwajan, pasangan-pasangan, wa ja'alna, dan kami jadikan naumakum,
tidur kalian subata sebagai istirahat. Wa ja'alna dan kami jadikan al-laila malam libasan sebagai pakaian. Wa ja'alna an-nahara kami jadikan siang ma'asa untuk mencari kehidupan. Wa banaina dan kami bangun fauqakum di atas kalian sab'an sidada 7 lapis langit yang kuat. Wa ja'alna dan kami jadikan sirajan pelita wahajan yang memberikan cahaya. Wa anzalna dan kami menurunkan minal mu'sirat dari awan ma'ang sajjaja air yang bercucuran. Linukhrija supaya kami mengeluarkan dengan hujan itu habban biji-bijian wa nabata dan tumbuh-tumbuhan. Wa jannatin dan kebun-kebun alfafa yang subur. Nah itu untuk terjemah pada ayat ini. Ikhwati iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa surat An-Naba ini diturunkan di Makkah. Makanya disebut surat Makkiyah. Dan ayat ini adalah menerangkan tentang orang-orang musyrik. Mereka menolak, tidak percaya tentang persoalan-persoalan kiamah. Jadi ayat ini turun lantaran orang-orang musyrik, orang-orang kafir pada waktu itu, mereka betul-betul tidak percaya sama sekali adanya kiamat. Makanya Imam Ibnu Katsir menyebutkan yukhbirut ta'ala atau yaqulullahu ta'ala, Allah berfirman munkiran alal musyrikin bi tasaulihim an yaumil qiyamah inkaron liwuku'iha. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang menolaknya bagi orang-orang musyrik. Mereka bertanya kepada mereka tentang kiamah inkaron liwuku'iha, karena mereka menolak atas terjadinya hari kiamah. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan bahwa keyakinan, kepercayaan terhadap hari kiamat itu adalah bagian dari rukun iman. Jadi percaya, meyakini tentang adanya kiamat ini bagian dari rukun iman. Nah, makanya di dalam ayat-ayat Al-Quran setiap surat pasti menyinggung tentang persoalan kiamah. Dari mulai Al-Baqarah terus sampai tiap surat itu menyinggung tentang persoalan kiamah. Jadi ini menjelaskan tentang benar-benar ada keberadaannya kiamah. Hanya mungkin tidak akan ada yang tahu kapan terjadinya, itu saja. Jadi kapan terjadinya atau pasti terjadinya itu kapan, nah itu yang tidak tahu. Makanya Rasulullah ketika ditanya tentang masalah kiamah, mal mas'ul bi'alama minas sa'il. Tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Hanya Nabi menceritakan tentang tanda-tanda kiamahnya itu. Nah, di dalam ayat ini orang-orang musyrik itu amma yatasaalun. Kata Allah amma yatasaalun, tentang perkara apa yang mereka akan tanyakan itu. Dalam tafsir an ayyi syai'in yatasaalun, itu tentang perkara apa yang mereka akan tanyakan. Ternyata
yaitu anin naba'il azim, tentang berita yang sangat besar. Maksudnya an amril kiamah, tentang urusan kiamah, wa huwa an-naba'ul azim, bahwa kiamah itu adalah berita yang sangat besar, yakni al-khabara al-haila al-mubzi'a al-bahir, artinya berita yang rongkah. Yang mereka ini adalah yaitu allazi hum fihi mukhtalifun, yang mereka itu pada hal kiamah berselisih. Al-Qatadah bahkan Ibnu Zaid mengatakan an-naba'ul azim itu mereka menterjemahkan al-ba'tsu ba'dal maut. Jadi kalau terjemah umum itu berita yang sangat besar itu apa? Yaitu tentang masalah dibangkitkannya manusia setelah mati. Dan hal seperti ini alladzi hum fihi mukhtalifun, mereka berselisih, yakni yaitu an-nasa fihi alal qaulain mu'min bihi wa kafir, yaitu manusia-manusia pada hal ini ada dua kaul, antara mukmin dan kafir. Jadi ini menjadikan bahan perselisihan. Bagaimana menurut orang-orang mukmin, bagaimana menurut orang-orang kafir tentang masalah kiamah ini. Kata Allah bagaimana? Yaitu kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. Tidak perlu berselisih. Jangan seperti itu. Nanti juga mereka akan tahu. Kenena hati kudu diperdebatkan ke oge bakalnya ho gitu kan, nu jelas mah pasti terjadi nah gitu, pasti terjadinya. Jadi kalla saya'lamun tsumma kalla saya'lamun, ini sampai 2 kali disebutnya, ini benar-benar. Makanya dalam tafsir disebutkan tahdidun syadidun wa wa'idun akidun. Maksudnya dengan 2 ungkapan ini merupakan peringatan yang luar biasa. Jadi benar-benar terjadinya gitu kan, bahwa kiamat ini benar-benar akan terjadi. Nah kemudian setelah diungkapkan tentang an-naba'il azim, ada yang menyebutkan kiamah, an-naba'ul azim adalah dibangkitkan setelah mati, dan mereka berselisih. Kata Allah jangan, nanti juga akan tahu. Kemudian Allah terangkan alam naj'alil arda mihada, bukankah kami jadikan bumi ini sebagai hamparan. No iya heula gitu kan, syukuri nikmati. Bukankah kami jadikan bumi ini sebagai hamparan. Walaupun orang-orang itu secara kajian ilmiah sepakat bumi itu adalah bulat, tapi Allah memberikan rasa kepada manusia bahwa bumi ini adalah mihadan, ngampar. Kemudian wal jibala autada, gunung Allah jadikan sebagai pasak untuk kuatnya bumi ini. Jadi aya istilahnya pasek-pasekna gitu kan bumi teh. Makanya tidak ada di setiap wilayah kecuali di situ ada gunung. Tidak ada di setiap wilayah kecuali di situ gunung. Bahkan jangankan di tiap wilayah kan, setiap kabupaten juga ini ada gunung. Ini ada gunung. Kabupaten Bandung, Bandung Barat pan itu gunung hungkulnya. Kota Bandung ada gunung? Ada.
Semuanya ada, hanya ada yang sudah dikikis gitu kan. Gitu kan, ada yang belum gitu kan, hakikatnya ada gitu kan, semuanya Allah berikan pasik-pasikna gitu kan supaya kuat gitu kan. Itulah wal jibala autada. Kemudian wa khalaqnakum azwaja, kami ciptakan kalian ini adalah pasangan-pasangan. Jadi semuanya ada zakaron wa unsa. Jadi semuanya ada pasangan-pasangan. Untuk apa Allah buat pasangan-pasangan? Nah, di dalam ayat yang lain diungkapkan yaitu litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Jadi supaya terjadilah sebuah sakinah, ketentraman, ketenangan. Itu Allah jadikan pasangan-pasangan. Makanya ketika usia 120 hari kan, pas begitu Allah menciptakan dia sebagai laki-laki, pasti ada pasangannya. Siapa? Ya perempuan. Nah, yang namanya azwaj itu kan seperti itu. Lamun dina sendal makan sapasang kan itu. Jadi ada kiri dan kanan kemudian disatukan maka menjadikan sepasang. Itu. Jadi Imam Ar-Raghib Al-Asfahani azwaj ini seperti sandal, seperti sepatu. Itu satu pasang, itu dua yang terdiri adalah kiri dan kanan. Tapi lamun dua tapi sarwa kiri hungkul gitu, kenca hungkul, sapasang bukan. Naon tangarana? Tuh nya sisirangan. Katuhu hungkul dua, eta teh lain sapasang, tapi sisirangan. Matak inilah tidak ada yang namanya pernikahan adalah laki-laki dengan pria, ini tidak ada. Tidak ada pernikahan laki-laki dengan pria itu kan. Aya naki lah nikah gitu kan, jalu jeung lalaki gitu kan. Ini tidak ada, haram hukumnya. Azwajan ini harus sepasang gitu kan. Jadi kalau Allah mengungkapkan wa khalaqnakum azwaja, kami ciptakan pasangan-pasangan, nah itu laki-laki dengan perempuan. Bahkan ternyata jangankan manusia, binatang, pohon dan yang lainnya Allah ciptakan dengan azwaja, pasangan-pasangan. Ketika Nabi Nuh itu kan, beliau naik ke perahu itu mengambil semuanya pasangan-pasangan. Membawa ke perahu itu pasangan-pasangan untuk apa? Ya untuk nanti dikembangbiakan kembali. Itu azwaj itu. Jadi untuk apa? Litaskunu ilaiha. Supaya menjadikan sakinah. Dalam surat Yasin, subhanalladzi khalaqal azwaja, azwaj, maha suci Allah yang telah menciptakan pasangan-pasangan. Dari mana pasangan itu? Nah, pasangan itu dari mana? Subhanalladzi khalaqal azwaja mimmatun bitul ar, dari yang ditumbuhkan oleh bumi. Jadi ini Allah menciptakan manusia dari apa? Dari saripati tanah. Artinya mimatun bitul ar. Ayan teu dahareun anu lain tina taneuh. Ada tidak makanan yang tidak dari tanah? Semuanya gitu kan. Da kadeunakeun dirobah-robah soten gitu kan. Dirobah-robah soten. Wah jadi roti, ada roti tina naon? Tarigu di mana? Tuh anggar tidak tanah kan. Jadi semuanya, makanya dari semua makanan Allah ada bahan untuk manusia. Jadi mimatun bitul ar. Pasangan ini mimatun bitul ar. Wa min anfusim, sejenis. Jadi pasangan itu sejenis gitu kan. Kalau manusia dengan manusia, jin dengan jin, binatang dengan binatang. Bahkan ayam teh domba jeung hayam. Moal kan nya.
hayam jeung hayam gitu kan, doma jeung doma gitu kan. Itu kan sejenis gitu kan. Makanya kalau misalkan ini sudah pelanggaran besar, ada manusia dengan binatang, ada manusia laki-laki dengan laki-laki, wah ini sudah pelanggaran berat ini. Azwaj itu tidak seperti itu yang Allah ungkapkan. Azwaj ini manusia dengan manusia, dan manusia dengan manusia juga adalah az-zakar wal unsa, laki-laki dan perempuan. Itu yang dikatakan azwaj. Makanya kalau ada manusia kemudian apa istilahnya bercampur dengan binatang, maka kata Nabi bunuh dua-duanya. Itu kan, bunuh dua-duanya karena ini bukan sejenis. Itu kan, ini bukan sejenis. Nah, jadi azwaj itu begitu. Jadi azwaj itu kana'li, seperti sandal. Makanya di sini pas begitu jadi pasangan suami istri, maka itu harus seirama. Gitu kan, kumai sendal dipakai kan, seirama kan ya. Nah, satu saat gitu kan, wayahna ye dihareup, anu katuhu, nu kenca di tukang, sakali mangsa, oh iya ye ngurus ieu mah ye, nu kenca kudu dihareup, ye nu katuhu di belakang. Kumaha lamun teh mah hayang seirama teh barangnya kabeh dihareup kumaha tah? Nya ajel-ngajelengan meureunnan. Itu. Nah biasanya itu egois, pada mung di tukang. Ya. Lamun egois sama-sama ingin di depan, maka moal beres. Makanya satu saat akan bayalah cek salaki teh saya mengalah, supaya seirama. Kemudian satu saat kata istri, ya saya mengalah karena posisi saya harus di belakang. Nah ini berjalan seirama gitu kan. Dua nana hayang diharap kumaha tah. Itu moal beresnya. Jadi lempang oge moal sakinah eta teh, moal tentrem. Kalau dua-duanya ingin di depannya jadi ajelok-ajelokan berarti. Ya makanya itu Allah ciptakan kalian ini azwajan, sepasang. Untuk apa? Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah ciptakan bumi sebagai hampara nikmatnya supaya kuat ku Allah ngahaja dipasek ku gunung. Urang mah teu mikir bumi dipasek. Tuluy Allah ciptakan pasangan-pasangan sehingga kita mendapatkan sebuah pasangan dan menjadilah ketentraman. Takade pasangan teh ta minallah ti Allah wa min ayatihi, dari ayat-ayat Allah. Kemudian waja'alna naumakum subata, Allah jadikan tidur ini sebagai istirahat. Manusia dari capeknya aktivitas di siang hari, kemudian Allah berikan, ya silahkan malam ini jadikan sebagai subata, istirahat. Sehingga pulih kembali. Siangnya beraktivitas lagi, kemudian Allah berikan itu malam sebagai istirahat. Makanya Pak, kalau malam tidak dijadikan istirahat, wah, karena awak teh ripuh. Jadi karena awak teh istilahnya banyak masalah. Itu kan banyak masalah. Jadi Allah jadikan malam ini subata. Tidur ini sebagai istirahat. Jadi istirahat. Nah, orangnya geringan paknya lamun capek nyupiran, capek cangkel gitu kan. Mata ini itu kan terasa cangkel gitu kan. Gimana? Maka pas begitu ditidurkan, nah kemudian enak lagi, saraf-saraf mata itu enak lagi gitu kan. Bahkan istilahnya kalau ada orang kecapean itu kan, itu pasti kaitan dengan mata gitu kan. Kemudian pas dipejamkan gitu kan, maka itu segar kembali. Tapi cenapa aya anu sare tapi hudangna ripuh. Nah ini eta mah teu bisaeun reup eta mah. Teu bisaeun peureum eta mah. Itu biasanya seperti itu.
Makanya ada tidur ini ya tidak ditentukan durasi berapa, tapi intinya tidur ini harus berkualitas. Jadi walaupun sebentar tapi berkualitas, itu pulih kembali gitu kan. Walaupun lama tapi tidak berkualitas, ya itu nilainya kurang. Allah sengaja jadikan tidur ini sebagai istirahat. Kemudian Allah jadikan malam ini libasan. Apa libasan? Kita artikan pakaian, selimut, itu kan. Jadi Allah jadikan malam ini sebagai libasan. Jadi artinya dengan malam ini orang-orang itu istilahnya beristirahat. Makanya ada sebuah ungkapan syair, falamma labisnal lail aw hina nasabat lahu min khadha adzaniha wahwa janih, gitu kan. Jadi malam ini kami jadikan sebagai pakaian. Jadi maksudnya adalah yaghshan nas zalamuhu wa sawaduhu kama qala wal laili idza yaghshaha, gitu kan. Jadi ketika malam Allah sengaja gelapkan, kemudian Allah jadikan gelapkan sehingga orang terasa, gitu kan. Nu asalna panas tidak enak, kemudian pas datang malam ini terasa, gitu kan, diselimuti, gitu kan. Makanya ada yang menyebutkan apa maksudnya libasan. Nah, kata Al-Qatadah bahwa libasan di sini adalah sakanan. Naon sakanan teh? Yaitu tenang, tentram. Jadi pas begitu malam teh itu menjadikan ketenangan jiwa, gitu kan, digambarkan sebagai libasan. Kalau tidur istirahat, kalau malam dijadikan pakaian sehingga menjadikan tenang, gitu kan. Kemudian waja'alnan nahara ma'asya, kami jadikan bahwa siang ini adalah untuk bermaisyah, untuk mencari kehidupan. Bisa juga diterjemahkan yaitu siang ini adalah az-zihab wal maji lil ma'as. Itu artinya untuk mencari kehidupan, artinya usaha. Wat takassub wat tijarah. Ada juga yang usaha kaditu kadieu aya oge anu dagang, kan begitu. Itu ma'asa. Jadi lamun teh misalkan ya orang dari pagi itu start semuanya keluar rumah pergi. Ada yang ke pabrik, gitu kan, ada yang ke kantor, ada juga yang ke mall, ada juga ke pasar, ke toko, atau mungkin ke pesantren, gitu kan, macam-macam. Ya, kalau istilah Ustadz Abdurrahman dulu, gitu kan, silahkan Anda ke pasar, saya mengajar, gitu kan. Artinya sama keluar, gitu kan. Untuk apa? Yaitu ma'asya. Jadi ma'asya. Aya jalma anu pergi ke pasar, ada juga mengajar, kan, macam-macam. Nah, kemudian setelah itu Allah menjadikan ini berbagai kenikmatan bumi. Kemudian Allah ungkapkan tentang masalah gunung, pasangan, kemudian tidur, kemudian malam, kemudian siang. Maka setelah itu wa banaina fawqakum sab'an shidada. Kami bangun di atas kalian itu langit. Disebutkan sab'an, 7 langit, shidadan, yang kuat. Kemudian di langit itu ada apa? Ya tentunya di situ ada yang disebut al-kawakib. Artinya ada planet-planet, ada bintang-bintang, ada bulan dan yang lainnya. Dan Allah semuanya ungkapkan waja'alna siraja wahaja, kami jadikan pelita yang memberikan cahaya. Maksudnya apa?
asy-syamsa al-munirata ala jami'il alam allati yatawahhaju daw'uha li ahlil ardi kullihim. Artinya setelah Allah membangun langit ini yang hebat, maka Allah jadikan ini matahari yang menerangi semua alam semesta, sehingga cahaya-cahayanya terasa ke penduduk bumi seluruhnya. Tuhnya karasai kurang teh nikmat, datang berang berai, gitu kan, kenikmatan datang peting repan itu, datang berang rep, datang peting liar kumaha. Nah, ini kan jadi masalah gitu kan, jadi masalah. Kemudian setelah itu wa anzalna minal mu'sirati ma'ang sajaza, selain planet-planet, matahari, bintang, bulan, kemudian Allah juga turunkan hujan. Al-mu'sirah menurut Ibnu Abbas adalah ar-rih, angin, atau dikatakan secara jama' ar-riyah, angin-angin. Kenapa kita artikan awan? Karena begini persoalannya. Yang disebut mu'sirat ini diartikan angin-angin. Kalau Al-Faro mengatakan adalah as-sihab, karena proses untuk menjadi hujan ini memang tidak mudah. Yang pertama, Allah ini mengirim angin. Untuk apa? Untuk menguap. Itu kan air yang ada di bumi. Ada yang di tanah, ada yang di lautan, ini ditarik. Nah, ditarik. Nah, setelah ditarik kumpul, maka ini ada angin yang untuk mengumpulkan. Sehingga terjadilah kumpul si air itu. Kemudian Allah putarkan dengan angin supaya membeku. Sehingga ini bekuannya itu lebih keras daripada batu. Itu di atas. Yang kemudian setelah membeku, maka Allah kirim lagi angin yang panas untuk dicairkan. Makanya pas begitu angin yang panas untuk mencairkan awan mega ini, maka ini bersuara keras. Itu ada istilahnya, ada guntur, itu kan, ada kilat, sehingga sampailah ke bumi guntur dan kilat itu. Cepat mana tah? Kilat cepat guntur? Kilat kan, makanya ada kilat yang kemudian suara. Makanya kalau kita misalkan kecepatan cahaya bisa melebihi kecepatan yang lainnya. Kalau misalkan kita bersuara di hutan gitu kan, setelah kita diam baru ada suara. Tapi kalau kita nyalakan baterai gitu kan, pas begitu dipijit langsung ada di depan kan, berarti kecepatan cahaya bisa lebih daripada kecepatan suara. Makanya kalau ke dunia itu cahaya kemudian baru suara. Nah, ini al-mu'sirah. Jadi diputar di situ, kemudian ditembak dengan angin yang panas, kemudian mencair. Setelah mencair, Allah mengirimkan lagi angin untuk membagi-bagi ini dengan rata. Tuhnya Maha berkuasanya Allah Subhanahu wa taala, kita hanya sekedar menerima kenikmatannya. Wa ja'alnan wa Allah wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja. Maka Allah turunkan hujan ini. Untuk apa? Nah, disinilah setelah Allah menurunkan air ma'an sajjaza, maka disitulah linukhrija bihi habba wa nabata, maka untuk kami keluarkan ada tumbuh-tumbuhan, adalah biji-bijian, sehingga jadilah yang asalnya gersang, yang asalnya tidak ada kehidupan, maka dengan hujan maka tumbuhlah kehidupan ini. Wa jannatin alfafa, kemudian subur atau kebun-kebun yang subur. Kemudian setelah itu nanti hilang lagi, kemudian tumbuh lagi. Nah, inilah kenapa ini
tidak menjadikan sebuah pelajaran bahwa kiamat ini akan terjadi. Jadi Allah enteng untuk mewujudkan apapun juga. Tahnu iya kudu jadi pelajaran, kudu jadi ibroh. Karena untuk Allah semuanya mudah, tidak ada yang sulit. Menghidupkan yang mati itu kan kelihatan, tanah yang begitu tandus kemudian tiba-tiba muncul pohon-pohon, ini dari mana? Ini maha kuasa Allah. Kemudian tidak ada hujan, kemudian muncul hujan, Allah kan maha berkuasa. Kemudian Allah yang menciptakan langit, apalagi untuk menghancurkannya. Allah yang menciptakan bumi, apalagi untuk menghancurkannya lebih mudah, kan begitu. Nah ini, jadi kenapa ini tidak jadi ibroh dan tidak jadi dilalah untuk percayanya adanya hari kiamat. Tapi mereka tetap amma yatasaalun anin naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Tapi kata Allah, kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. Maka itulah untuk tafsir keterangan dari ayat-ayat yang ada dalam surat An-Naba ini. Untuk pemaparan materi saya kira dicukupkan dulu sampai di situ, dan selanjutnya silakan jika ada hal-hal yang perlu ditanyakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Ustadz atas penjelasannya tadi mengenai surat An-Naba ini. Yang ingin saya tanyakan ada dua hal. Yang pertama tadi dijelasin bahwa tadi mengenai penciptaan manusia itu atau di dunia ini diciptakan berpasang-pasangan. Khususnya untuk kita manusia itu dengan berpasangan dan diciptakannya dari saripati tanah gitu ya. Dari turab. Nah, ini yang ingin saya tanyakan. Itu ada penjelasan atau ada yang menjelaskan bahwa memang manusia itu diciptakan dari saripati tanah, ketika dia nantinya meninggal akan kembali ke tanah gitu kan. Nah, ini yang ada penjelasan lagi itu tambahannya adalah kalau dia tanahnya dari Cirebon maka dia akan dikebumikannya di Cirebon. Kalau dia dari Medan misalnya akan ditanam di Medan gitu. Apakah penjelasan seperti itu ada dasarnya ataukah ada hadisnya atau yang sah itu menurut syar'i? Itu yang pertama. Yang kedua mengenai tadi bahwa di dalam surat ini dijelaskan pada Allah menciptakan siang untuk kita manusia supaya mencari ma'isyah ya, supaya untuk mencari penghidupan atau untuk mencari rizki. Dan kalau diciptakan malam untuk bisa beristirahat. Nah itu memang bisa terjadi dari yang 1000 tahun sebelumnya atau itu kemungkinan besar memang 99% bisa seperti itu ya. Tapi dengan kemajuan zaman sampai sekarang ini yang terjadi adalah bisa saja mencari maisha itu malam hari gitu. Karena memang ada toko yang buka 24 jam, pekerjaan dengan 3 shift gitu. Nah ini yang ingin saya tanyakan, dengan mencari maisha seperti itu apakah Allah juga mengisyaratkan mengenai dikaitkan dengan keberkahan. Apakah itu hal sesuatu yang tidak berkah atau kurang berkah? Terima kasih Pak Ustadz. Iya. Yang lainnya ada? Oh ada. Bismillahirrahmanirrahim. Ada salah seorang sahabat Nabi, itu Amr bin Sabit, yang tidak pernah melaksanakan sholat 1 rakaat pun. Tapi menurut Nabi bahwa beliau adalah ahli surga. Bagaimana Nabi menjelaskan, menurut Pak Ustadz, penjelasan bahwa Amr bin Sabit itu bisa masuk surga? Terima kasih. Yang pertama adalah apakah orang meninggal ini kalau dia misalkan oleh Allah diciptakannya dari unsur-unsur tanah Jawa akan mati di Jawa. Unsur-unsur tanah misalkan di apa istilahnya di Sumatera gitu kan akan meninggal di Sumatera gitu kan.
Nah ini kan sudah jelas dalam Al-Quran. Innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaisa wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsu madza taksibu goda wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Jelas kan? Jadi Allah menyebutkan la tadri nafsun, setiap manusia tidak akan tahu bi ayyi ardin tamut, di mana dia meninggal. Jadi dengan dalil itu tidak ada penjelasan tentang orang meninggalnya dari unsur mana, karena tidak tahu ini yang jadi manusia ini tanah unsur yang mana, kan tidak tahu. Jadi Allah menciptakannya pun gaib, dari unsur mana, kemudian dia meninggalnya pun kata Allah la tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, di mana engkau meninggal gitu kan. Jadi ulah nyanyawan maneh kan sok aya kitu di urang mah. Ya aya orang Sumatera meninggalna di Bandung, dari nyanyawan maneh bobo ieu jalma teh meureunna ku Allah diciptakeunna tina tanah Bandung, tati mana gitu teh. Gitu kan. Itu kan ada orang yang istilahnya orang yang lahir di luar negeri meninggalnya di Indonesia kan gitu kan. Orang Indonesia ada yang meninggal di luar negeri padahal tidak pernah orang tuanya ke luar negeri itu kan. Ini banyak kejadian-kejadian. Saya kira itu cuman di apa istilahnya dikira-kira saja. Maaf Pak Ustadz, yang disebut tadi bukan meninggalnya Pak, dikuburkannya. Iya. Kembali kepada tanah yang kalau dia diciptakan tanahnya dari Jawa Barat, maka akan dari Tasik, maka akan dikuburkan di Tasik walaupun meninggalnya mau di Medan, mau di Jakarta atau maupun di Kalimantan, dia akan terus dikirim lagi ke tempatnya itu atau sebaliknya. Oh enggak. Oh iya, atau jadi seperti itu atau apakah betul ada penjelasan seperti itu, apakah ada dasarnya? Terima kasih. Ya, baik dalam hal matinya atau dikuburnya saya belum mendapatkan dalil. Belum mendapatkan dalil bahwa orang yang meninggal itu dikubur itu sesuai dengan bahan yang Allah ciptakannya itu. Ini saya belum mendapatkan dalil itu. Belum pernah menemukan dalil itu. Hanya banyak orang yang ya hanya dikira-kira itu kan, atau mungkin istilahnya ya mungkin kan kalau orang itu kadang-kadang suka apa istilahnya tebak-tebakan lah gitu kan, tapi kadang-kadang dijadikan atau mungkin untuk orang yang generasi berikutnya dijadikan sebuah keyakinan, itu bahaya gitu kan. Saya kira saya belum mendapatkan dalilnya. Saya ngambil dari dalil yang umum juga gitu kan, bahwa dari menciptakannya pun kita gaib, tidak tahu dari mana. Benar dari saripati tanahna mengan tanah nu mana wallahu alam. Itu kan urusan Allah. Kemudian dia meninggal itu kan ya di mana? Itu kan urusan Allah. Hanya kalau dikubur ya tergantung orangnya maunya di mana. Orang pan istilahna ayeum hayangna di Tasik gitu kan. Hayangna di sini kan bebas-bebas saja itu kan. Bahkan banyak orang Bandung yang dikubur hayang di Tasik, dibawa di Tasik. Acek lanjutna tentong cina orang di Bandung kan, itu macam-macam. Itu kan jadi kelihatan ini kalaupun ada saya kira rancu itu dalil, tidak bisa dijadikan dasar. Kedua, kalau Allah memberikan satu dilalah malam ini untuk istirahat. Malam ini adalah untuk tidur, siang untuk usaha, untuk kasab. Muncul pertanyaan, kalau saya bisanya usahana malam, barokah henteu gitu kan? Gitu kan? Yang namanya penghasilan itu kaitan dengan masalah cara. Kaitannya dengan cara yang dilakukannya benar tidak.
Adapun persoalan Allah menerangkan ini, Allah itu sangat cinta kepada manusia bahwa inilah untuk kenikmatan hidup ini. Pek pake gitu kan ku Allah tegas dipernahkeun tah ieu mah pakai istirahat, ieu pakai tidur gitu kan. Ieu pakai usaha. Bagaimana kalau ada yang usaha malam, persoalannya urusan barokah, urusan baik dan benarnya, caranya bener henteu kan gitu. Teu aya kaitan jeung waktu eta mah. Kaitanana dengan kaifiyah. Da sing beurang oge ari carana teu bener mah usaha teh angre dosanya gitu kan. Ada orang yang usahanya di situ dagangnya ada nilai-nilai goror. Ada nilai-nilai riba, eta mah kan rek beurang rek peuting dosa gitu kan. Jadi nanti diatur dalam bab muamalah yaitu kaitan dengan prosesnya gitu kan. Hanya persoalan waktu Allah memberikan untuk supaya kenikmatan, supaya Allah memberikan ya istilahnya kanyaah tah lamun peuting mah bakal kieu awak teh. Kieu tah lamun siang mah gitu kan. Urusan keberkahan mah kaitan dengan kaifiyah, Pak. Ya urang oge kan istilahna kadang-kadang teu bisa menghindar pada kenyataan. Satu saat kan bisa saja malam dijadikan maisha gitu kan. Bagaimana persoalan itu ya akan kembali ke kita gitu kan, karasana kumaha gitu kan. Itu. Kemudian yang ketiga, ini mungkin ceritanya panjang Pak. Jadi bukan tidak sholat, tapi sebelumnya dia memang tidak sholat gitu kan. Jadi kalau orang misalkan tidak sholat, kemudian dikatakan ahli surga, ya otomatis bukan ahli surga yang semata-mata langsung masuk surga, tapi ada proses. Ya proses bahwa orang mukmin ini selama tidak musyrik ada jaminan surga. Hanya mungkin ada proses gitu kan. Bukan Amr bin Sabit saja gitu kan, tapi ada proses gitu kan. Jadi tidak bisa kita pahami hanya sepintas gitu kan. Jadi orang mukmin itu memang Allah menjamin gitu kan, barang siapa yang beriman mithqala habbah seberat biji, Allah menjamin dia masuk surga. Apakah bagaimana masuk surganya? Ya tentu dia akan mengalami berbagai proses, berapa lama dia untuk jadi ahli surganya gitu kan. Jadi Allah itu maha adil gitu kan. Moal aya jalma anu kurang ibadahnya sama dengan orang yang sempurna ibadahnya, itu tidak akan disamakan. Allah itu maha tahu, Allah maha adil gitu Pak. Ya mungkin itu saja, dan insya Allah nanti kita lanjutkan kajian berikutnya, dan silakan disiapkan pertanyaan-pertanyaannya baik melalui tulisan atau langsung. Sekian, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.